Duduk yang nyaman, pasang telinga karena nih Intan Story ya. Halo warga Storia, gimana kabarnya? Malam ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang viral di X. Cerita ini dari akun Bang Bets. Cerita ini bakal bikin kalian mikir dua kali sih buat keluar rumah pas maghrib. Tapi sebelum aku mulai cerita, aku mau nanya dulu deh. Kalian waktu kecil pernah gak sih dilarang sama orang tua keluar pas maghrib? Aku soalnya dulu juga gitu, dilarang sama orang tua. Katanya sih takut dibawa wewe gombel, iya kan? Tapi gimana kalau ternyata cerita itu bukan hanya mitos belaka, tetapi karena memang ada kejadian yang terjadi. Jadi cerita ini berawal dari sebuah desa yang ada di Jawa Tengah, yaitu menimbulkan sebuah nama Sumala. Penasaran? Yuk kita balik ke tahun 1976. Tahun 1976, sebuah desa di Jawa Tengah dikelilingi bukit, kebun jagung, dan juga hutan jati. Sebenarnya suasananya adem, tapi kalau malam bikin merinding. Dan warga di sana ada satu peraturan yang sakral. Kalau udah maghrib, anak-anak udah harus pulang. Gak ada yang boleh keluar, apapun alasannya. Tapi dua bocah ini ngeyel, yaitu Abdi dan Sutrisno. Mereka masih asik bermain bola pada sore itu di lapangan dekat dengan kebun jagung. Tapi lagi asik-asiknya bermain, bola mereka terlempar ke kebun jagung. Tanpa ragu, mereka pun mencari bola tersebut. Tapi sebelum bola itu ditemukan, Abdi, Sutrisno, ini bola kalian. Suara itu datang dari hutan jati. Mereka pun menoleh dan mereka terdiam. Mereka melihat sosok anak perempuan berambut panjang, dia memakai baju yang lusuh, berdiri sambil memegang bola mereka. Gak banyak ngomong, anak itu pun melari ke dalam hutan. Refleks dikejar oleh Sutrisno dan disusul oleh Abdi. Tapi apa yang selanjutnya dilihat oleh Abdi bikin dia kaget, karena Sutrisno sudah tergeletak dengan separuh kepala yang hancur. Dan anak perempuan itu masih memukuli kepala Abdi dengan batu tanpa ekspresi. Abdi pun langsung ketakutan. Dia lari pulang dengan gemetaran. Dan sesampainya di rumah, dia cerita kepada bapaknya apa yang terjadi. Papa, Sutrisno dipukuli. Dan bapaknya pun cerita kepada warga. Warga pun berbondong-bondong ke lokasi. Tetapi sesampainya di sana, gak ada apa-apa. Gak ada jejak. Kosong. 2 hari kemudian, jasad Sutrisno pun ditemukan di sungai dengan kondisi kepala yang rusak parah sesuai yang diceritakan oleh Abdi. Kematian Sutrisno ini membuat satu desa geger, dan orang tua dari Sutrisno menuduh bahwa Abdilah yang membunuh anaknya. Ini pasti kamu kan yang lakuin? Tapi sebagian warga percaya bahwa ada hal lain yang terjadi. Karena Abdi pun menceritakan bahwa ada anak perempuan yang memukuli Abdi dengan batu. Dan warga pun percaya bahwa sosok ini adalah Sumala. Yaps, konon katanya sosok ini bukan hanya anak biasa, dia suka keluar pada maghrib, dan juga korbannya itu adalah selalu anak-anak. Kita tarik lagi ke tahun 1948. Jadi, ada sepasang suami istri bernama Pak Sujiman dan Ibu Sulastri. Mereka ini mempunyai kebun luas banget, yaitu kebun jagung. Tapi, mereka ini belum dikaruniai anak, meski sudah 11 tahun menikah. Dan diam-diam Ibu Sulastri ini pergi ke dukun. Beberapa bulan kemudian, Ibu Sulastri ini hamil dan lahirlah anak kembar perempuan. Tapi salah satu anak dari mereka itu buruk rupa, gak sama seperti bayi pada umumnya. Dan Pak Sujiman yang gak tahu ritual itu pun panik. Dia mengira bahwa bayi tersebut pertanda buruk, dan akhirnya Pak Sujiman menghabisinya. Bayi yang selamat diberi nama Kumala. Dia tumbuh dengan keterbelakangan mental, dan dia selalu disiksa oleh orang tuanya karena malu. Tapi ada satu orang yang masih sayang dengan Kumala, yaitu Mbok Sum, asisten rumah tangga mereka. Tapi semakin besar, Kumala itu semakin aneh. Kalau siang hari dia normal-normal aja. Tapi kalau malam dia berubah. Dia itu kadang suka kayak buas gitu. Karena Mbok Sum ini pernah melihat Kumala ini makan ayam hidup-hidup. Tapi pas ditanya, itu bukan aku yang makan, Mbok. Itu Mbak Sumala. Ada satu kejadian juga di mana Kumala waktu itu pengen main dengan anak-anak di desa. Tapi dia diledek dan akhirnya dia pun pulang dan sedih. Tapi beberapa hari kemudian, anak-anak yang meledek itu ditemukan di kebun jagung. Warga pun menuduh Pak Sujiman lah pelakunya. Tapi Pak Sujiman gak terima dan dia pun menanyakan kepada Kumala, apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa dia melakukan itu. Tapi Kumala bilang, itu bukan aku, Pak. Itu
Mbak Sumala. Dan Pak Sujiman pun bingung, siapa itu Sumala? Karena nggak ada nama Sumala. Akhirnya dia berpikir untuk pergi ke dukun. Tapi sebelum dia pergi, dia nyuruh anak buahnya untuk mengurung Sumala di dalam kamar. Dan beberapa hari kemudian, dia sesampainya di rumah itu dia kaget. Karena dia melihat anak buahnya ini meninggal dunia. Lalu dia langsung mencari istrinya. Dan akhirnya istrinya ditemukan dalam keadaan sekarat. Tapi istrinya ini belum meninggal. Dan istrinya sempat bilang, "Pak, maafkan aku, ini semua salahku." Pak Sujiman pun bingung dan dia melihat Kumala ingin mengejarnya. Pak Sujiman pun langsung lari keluar, dia meminta pertolongan oleh warga. Tetapi beberapa hari kemudian Pak Sujiman ini ditemukan meninggal dunia di kebun jagungnya sendiri. Dan Kumala kemana? Kumala nggak tahu kemana, dia menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu pun akhirnya Mbok Sum buka suara. Dia mengetahui ritual yang dilakukan oleh Ibu Sulastri bukan hanya meminta anak, tetapi Ibu Sulastri ini mendapatkan 2 jenis anak, yaitu 1 manusia dan 1 dari bangsa jin. Dan ketika bayi jin itu dihabisi, dia benar-benar gak lenyap. Dia hanya menunggu sampai Kumala umur 10 tahun. Setelah itu, ruhnya Sumala ini masuk ke tubuh Kumala. Sejak malam itu, desa sudah tidak sama lagi. Ada peraturan ketat kalau anak-anak nggak boleh ada lagi yang keluar pas maghrib. Ternyata Sumala masih mencari korban. Wah, warga Storia, cerita ini benar-benar bikin merinding ya. Tapi yang bikin serem sebenarnya gimana kalau ternyata Sumala ini bukan hanya legenda, tetapi beneran ada. Kalian sendiri warga Storia, ada nggak sih cerita kayak Sumala ini di tempat kalian? Atau kalian pernah nggak sih ngalamin hal aneh pas maghrib? Tolong dong tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Aku pengen baca pengalaman kalian satu persatu. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe channel YouTube aku dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-ceritaku berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya warga Storia. Dan ingat, jangan keluar pas maghrib. Bisa jadi Sumala memantau kalian.